Hey Story Freaks, welcome back to my channel. Gimana kabar lo hari ini? Gue harap lo pada sehat-sehat semua ya. Nah, kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang masih berhubungan sama video gue yang kemarin. Jadi kemarin kan gue ngebahas tentang 10 hukuman mati yang paling mengerikan dan paling sadis yang pernah diterapkan di dunia. Nah, sekarang ini gue akan ngebahas kasus kesalahan dalam menjalankan eksekusi mati tersebut. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa kesalahan ini merupakan kesalahan konyol. Cuman kalau buat gue, konyol itu nggak bisa dibilang sesuatu yang lucu, karena kesalahan ini justru ngebikin si hukuman mati tersebut jadi jauh lebih ngeri. Hukuman mati aja udah ngeri kan, nah ini jauh banget lebih ngeri lagi, lebih sadis lah. Seperti biasa, gue selalu save the best for last lah ya. Jadi jangan lo skip video gue, lo tonton terus, karena nanti di bagian paling akhir gue akan menceritakan satu kisah kesalahan yang bener-bener ngeri banget. Oke, kita mulai sekarang ya. Yang pertama adalah Jesse Tavero. Jesse Tavero ini terbukti bersalah melakukan pembunuhan. Jadi pada tanggal 4 Mei tahun 1990, dia harus menjalankan eksekusi mati dengan menggunakan kursi listrik. Jadi dia tewas setelah disetrum sebanyak 3 kali. Listrik yang dialiri di kursi listrik ini itu biasanya sebesar 1000 volt. Nah, jadi waktu eksekusi pertama kali itu tidak membuat si Jesse Tavero ini langsung meninggal. Jadi cuma bikin badan dia terbakar sampai gosong-gosong gitu. Nah, harus diulang sebanyak 3 kali baru dia dinyatakan tewas. Penyebabnya apa? Jadi penyebabnya adalah busa yang semestinya ditaruh di kepala itu kan mestinya direndam air dulu baru ditaruh di atas kepalanya dia kan. Nah, jadi entah si eksekutornya lupa atau gimana, busa dalam keadaan kering itu ditaruh di kepalanya si Jesse ini. Nah, itu yang mengakibatkan sampai ada percikan api setinggi 15 cm dari atas kepalanya. Jadi kayak gosong gitu badannya. Pertama kali aja udah serem. Ini harus diulang sebanyak 3 kali. Jesse Tavero ini harus menderita selama 13 menit disetrum sampai akhirnya dia dinyatakan benar-benar meninggal. Selama 13 menit, kebayang atau enggak? Kalau gue nggak bisa ngebayangin, itu gue kesetrum sedetik aja tuh rasanya udah kayak apaan tahu. Ini 13 menit. Nah, itu yang tadi gue bilang, kesalahan ini jadi membuat hukuman mati yang sudah ngeri jadi jauh lebih mengerikan. Next, William Kemmler. Kemmler dijatuhi hukuman mati karena membunuh istrinya. Jadi ini tetap hukuman mati menggunakan kursi listrik. Nah, Kemmler ini merupakan orang pertama yang dieksekusi dengan menggunakan kursi listrik. Pada tanggal 6 Agustus 1890, eksekusi mati ini dilaksanakan. Jadi sekitar 1000 volt listrik dialirkan selama 17 detik ke tubuhnya. Sebenarnya kekuatan 1000 volt ini diyakini bisa cukup untuk membunuh seorang pria dewasa. Tapi ternyata ada seorang saksi mata yang bilang bahwa dia melihat Kemmler itu masih bernafas. Karena keterangan dari saksi tersebut, akhirnya gelombang listriknya dinaikin, kekuatannya jadi 2000 volt. Saksi-saksi yang ada di situ itu menyatakan bahwa mereka melihat bagian dari tubuh Kemmler, daging-dagingnya itu sampai meledak dan terbakar karena si gelombangnya terlalu besar. Nah, eksekusi ini memakan waktu total selama 8 menit dan kebetulan memang diekspos oleh pers karena kan Kemmler ini merupakan orang yang pertama kali menggunakan kursi listrik ini. Itu bahkan ada satu surat kabar yang menyatakan bahwa kampak lebih manusiawi daripada eksekusi matinya si Kemmler ini. Ya, lo bisa ngebayangin lah sampai meletus gitu badannya. Bukan meletus ya, meledak gitu kan. Daging-dagingnya tuh pada berpencar-pencar gitu karena saking gedenya si gelombang listriknya ini. Entah mungkin karena ini pertama kali dia menggunakan, si eksekutornya jadi belum ahli atau gimana, sampai membuat eksekusinya ini jadi jauh lebih mengerikan. Yang sebenarnya sih 1000 volt aja tuh cukup gitu ya. Asal ya caranya bener. Ya kayak tadi yang gue bilang, si busanya tuh direndam air dulu baru ditaruh di atas kepala. Begitu aja tuh pasti udah sakit banget. Karena sebenarnya 1000 volt aja semestinya cukup gitu ya. Ini mesti dinaikin jadi 2000 volt lagi gitu. Balik lagi seperti yang gue bilang tadi, kesalahan inilah yang membuat hukuman mati ini jadi jauh lebih ngeri lagi. Ya nggak manusiawi banget sih ya kalau sampai badannya orang yang dijatuhi hukuman mati ini harus sampai meledak. Walaupun memang dia bersalah, tapi nggak gitu-gitu banget kali ya. Nah, yang berikutnya ini seperti gue bilang tadi, nanti di akhir gue akan menceritakan kisah yang paling mengerikan. Yang berikutnya sampai nanti yang terakhir itu jauh lebih ngeri lagi daripada yang 2 tadi udah gue ceritain ke lo.
Next adalah Jimmy Lee Gray. Jadi orang ini dijatuhi hukuman mati dengan gas beracun karena dia terbukti bersalah menculik, memperkosa dan membunuh seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Eksekusi matinya dilaksanakan pada tanggal 2 September tahun 1983. Jadi setelah ruangannya tuh dipenuhi dengan gas beracun selama 8 menit yang semestinya dia sudah tewas, ini dia masih hidup. Jadi dari prosesnya itu bahkan para saksi pun nggak sanggup melihat penderitaannya si Gray ini dan mereka memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Nah setelah 8 menit kemudian akhirnya si Gray ini tewas. Tapi yang mengerikan adalah dia tidak tewas karena gas beracun. Yang menyebabkan dia tewas adalah dia membenturkan kepalanya sendiri ke tiang baja yang ada di situ. Jadi ternyata Gray ini tidak bisa menahan rasa sakit yang diakibatkan gas beracun tadi. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membenturkan kepalanya ke tiang baja sampai akhirnya dia tewas. Nah karena hal ini jadi dilakukan penyelidikan kan, akhirnya ditemukan bukti-bukti bahwa gas beracun yang diberikan itu tidak efektif. Ya harus diadakan penyelidikan lagi kenapa tidak efektif. Akhirnya ditemukan lagi bahwa si eksekutor atau algojo yang mengeksekusi Gray pada saat itu tuh dalam keadaan mabuk sehingga dia salah memberikan dosis gas beracun. Maksudnya ini nggak manusiawi banget ya. Cuman gara-gara si eksekutornya itu mabok sampai orang harus menderita kayak begitu selama 8 menit sampai akhirnya dia saking nggak tahan sakitnya dia harus ngebenturin kepalanya sendiri ke tiang baja. Nggak tahu ya, mungkin saat itu dia ngambil keputusan daripada gue sakit kayak gini mendingan gue benturin deh pala gue. Mungkin itu lebih cepat bikin gue tewas daripada gue harus bertahan di dalam ruangan yang isinya gas beracun itu. Nah maksudnya kalau lo sebagai eksekutor atau lo sebagai algojo itu lo tahu kan bahwa posisi lo itu penting di situ gitu kan, supaya membuat si hukuman mati ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan semestinya lah, waktunya juga tepat, nggak bikin orang ini ya pasti dia menderita tapi nggak bikin dia lebih kesiksa lagi gitu. Kalau misalkan eksekutornya dinyatakan dia dalam kondisi sakit mungkin kita masih bisa ngerti, tapi ini mabok, nggak penting banget gitu loh, gara-gara dia mabok orang mesti menderita kayak begitu. Buat gue kayaknya tuh nggak lucu gitu. Nah setelah tadi gue sebutin kesalahan-kesalahan, jadi ada yang karena lupa ngasih air di busa yang mesti ditaruh di atas kepala. Terus ada juga yang satu lagi karena mungkin bisa dibilang percobaan ya, karena dia yang pertama kali menggunakan kursi listrik. Terus ada juga kesalahan yang agak bikin gue sedikit emosi karena dibilang algojonya tuh mabok. Ini berikutnya ada kesalahan-kesalahan apa lagi nih? Ingat jangan lo skip ya. Next adalah Thomas Ketchum. Jadi orang ini adalah seorang bandit sejati di akhir zaman koboi. Nah dia ditangkap setelah dia tertembak di bagian lengan dan terluka parah. Jadi dia ditangkap di daerah Clayton, New Mexico. Dia dijatuhi hukuman gantung yang merupakan hukuman yang baru pertama kali dilakukan di kota tersebut. Itu orang bahkan sampai datang ke kota itu, sampai berbondong-bondong datang dan rela membeli tiket hanya untuk menyaksikan eksekusi mati tersebut. Di sini gue agak nggak bisa ngerti kondisi mental seperti apa pada zaman itu gitu ya. Orang-orang ini nih sebenarnya kenapa sih sampai mereka rela mengeluarkan uang membeli tiket untuk menyaksikan eksekusi mati itu? Sebenarnya nggak tahu kondisinya gimana, itu gue agak kurang bisa mengerti gitu ya. Nah tetapi karena hukuman ini merupakan hukuman gantung pertama, jadi para eksekutor itu sepertinya tidak tahu gimana cara melakukan eksekusi tersebut dengan benar. Jadi akibatnya begitu eksekutornya itu menarik tuas, tali gantungannya itu terlalu kecil dan terlalu tipis. Nah bukannya dia tergantung, bukannya digantung gitu ya, talinya itu malah mengiris lehernya si Ketchum tadi. Jadi akibatnya begitu tuasnya ditarik, talinya itu langsung ngejerat lehernya, itu kepalanya tuh lepas dari badannya. Itu membuat orang-orang yang berbondong-bondong tuh katanya tadi beli tiket untuk menyaksikan eksekusi mati, itu harus melihat gimana kepalanya si Ketchum ini sampai jatuh menggelinding gitu. Yang sebenarnya itu nggak terjadi loh. Ini hukuman gantung bukan hukuman penggal kan. Jadi karena eksekutornya tuh nggak tahu, ya sebenarnya mereka seharusnya bertanya ya gimana sih talinya tuh terlalu tipis yang dipakai, terlalu tipis, terlalu kecil. Jadi bukannya nyekek malah motong. Ini ngeri banget sih. Gue waktu pertama kali gue baca tentang ini tuh gue merinding banget. Ya nggak tahu lah gimana ya. Pokoknya merinding deh. Pokoknya lu dicekek gitu, yang tadinya lo pasti akan berpikir lo mempersiapkan mental lo untuk lo dicekek, tapi ternyata pala lo hilang gitu. Ya gue nggak tahu deh, itu ngeri banget ya, asli ini ngeri banget karena ini kesalahan yang sebenarnya nggak terjadi karena sepele banget loh. Penyebabnya hanya karena eksekutornya nggak tahu yang benernya tuh seperti apa. Sesuai janji gue di awal tadi, gue kan bilang save the best for last. Nah yang terakhir ini menurut gue paling serem karena kisahnya tragis banget, asli ini tragis banget, terjadi sama Mary.
seorang ratu dari Skotlandia. Jadi Mary ini dijatuhi hukuman mati penggal pada tanggal 8 Februari 1587 akibat pengkhianatan yang dilakukannya. Semestinya sebagai anggota keluarga kerajaan, Mary ini diberikan sedikit keringanan saat eksekusi. Jadi dia akan dieksekusi oleh seorang algojo yang sangat terampil dan berpengalaman sehingga eksekusinya dapat diselesaikan dengan sekali tebas. Namun apa yang terjadi? Jadi ayunan pedang pertama itu tidak berhasil memenggal kepalanya Mary. Seharusnya pedang itu kan ke leher. Jadi ini bukannya ke leher tapi dia mengenai bagian belakang dari kepalanya si Mary ini. Jadi orang-orang di situ mengatakan bahwa Mary ini sempat mengerang karena kesakitan. Ya iyalah ya, belakang kepala lu dihantam pakai pedang gitu. Setelah itu dia langsung menerima tebasan yang kedua. Tapi lagi-lagi tebasan yang kedua ini nggak berhasil memenggal kepalanya Mary. Jadi algojonya tuh harus 3 kali baru berhasil memenggal kepalanya Mary. Jadi yang lebih tragis adalah pada saat kepalanya sudah terpenggal, algojonya kan kemudian dia harus pegang rambutnya sambil diangkat gitu kepalanya dan mengatakan God save the Queen. Nah dari situ ketahuan kalau selama ini si Mary itu ternyata menggunakan wig. Jadi sebenarnya dia nggak ada rambutnya. Nah begitu diangkat, kepalanya ngelinding dong ke bawah. Jadi ke arah beberapa ratus saksi yang menyaksikan eksekusi mati tersebut. Seperti yang gue bilang tadi, kesalahan-kesalahan ini itu membuat eksekusi mati yang sebenarnya udah mengerikan jadi jauh lebih mengerikan lagi. Ya entah itu karena kesalahan dari pihak algojo yang kesalahannya sebenarnya sepele lah, seperti yang gue bilang tadi, gue sama sekali nggak respect sama algojo yang dibilang mabok tadi, sampai mungkin kesalahan dari alat-alat yang digunakan. Jadi membuat eksekusi mati yang sebenarnya mungkin ada beberapa orang ini adalah nggak manusiawi ya, karena berlawanan dengan hak asasi manusia. Cuman balik lagi kalau misalkan kita ada di pihak keluarga dari korban, mungkin pendapat kita lain gitu kan. Nah berikutnya gue akan menceritakan tentang 5 kegagalan dalam melaksanakan hukuman mati. Gagal berarti batal, bahkan salah satunya ada yang masih hidup sampai tahun 2020. So stay tune terus di channel gue, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya lo gak ketinggalan cerita-cerita dari gue. Karena lo gak akan tahu misteri apa yang terjadi di sekitar lo. Gue Erika, stay freak.